Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah dan tetap melaksanakan ibadah. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang masih bab 3, materi ketiga, yaitu tentang ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para sahabat ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Jadi Ibu kan kemarin sudah memberikan tugas, ternyata baru 3 sampai 5 orang per kelas yang mengerjakan tugas. Jadi tolong ya dikerjakan. Nah, jadi yang namanya ijma itu kata kuncinya kesepakatan. Siapa yang bersepakat? Para sahabat yang ahli beristihad dalam memutuskan suatu hukum. Ya, jadi yang bersepakat sahabat mau apa? Yaitu memutuskan perkara atau hukum. Contoh ijma adalah pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi waktu itu Rasulullah belum memerintahkan pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu waktu itu masih tercecer lembaran-lembaran, sehingga dilakukanlah ijma atau kesepakatan sahabat bersepakat nih bahwa Al-Quran harus dibukukan jadi satu, terus diikat kayak gitu gambarnya ya. Nah itu. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Nah ini juga contoh dari ijma. Jadi waktu itu sahabat bersepakat bahwa khalifah setelah Rasulullah atau pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kedudukan ijma itu adalah sumber hukum yang ketiga. Ya, dalilnya adalah surat Yusuf ayat 15. Kemudian hadis Rasulullah ya, bahwa sesungguhnya tidak akan bersepakat atas, bahwa sahabat itu ya tidak akan bersepakat atas kesesatan. Syarat ijma ada dua: satu, sahabat tersebut hidup di masa Rasulullah, dan dua, mendukung dakwah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah menyamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan masalah saat ini karena kesamaan sifat atau karakter. Jadi gampangnya qiyas itu menyamakan atau menganalogikan, disamain gitu ya. Ada masalah yang saat ini tahun 2020 misalkan, yaitu masalah baru, tapi nggak ada nih di Al-Qurannya, cuman pernah terjadi pada masa Rasulullah atau ada di Al-Quran, cuman nggak sama masalahnya, maka disamakan hukumnya. Karena apa? Kesamaan sifat atau karakter atau sebab ya. Jadi kata kuncinya qiyas itu menyamakan peristiwa yang sekarang dengan yang sebelumnya karena ada kesamaan ilat atau sebab. Rukun qiyas ada 4. 1. Al-aslu, yaitu hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hukumnya ada dalam Al-Quran. 2. Al-far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran atau peristiwa yang saat ini terjadi. 3. Hukum al-aslu, yaitu hukum syara yang sudah ditetapkan Al-Quran. Dan yang keempat, al-ilat, yaitu sifat atau keadaan atau karakter. Contoh qiyas adalah haramnya minuman keras atau narkoba ya, haram. Jadi kenapa? Karena kan zaman dulu belum ada miras atau narkoba, tapi dulu sudah ada khamar. Khamar itu kayak minuman keras tapi yang di dalam kendi. Nah, itu haram. Kenapa? Sebab atau ilatnya karena memabukkan. Jadi qiyas itu menyamakan kondisi saat ini, yaitu adanya narkoba, sabu-sabu sebagainya, dengan yang masa lalu yaitu khamar ada dalam Al-Quran karena kesamaan ilat atau sebabnya. Apa sebabnya? Sama-sama memabukkan. Nah ini dalilnya surat Al-Maidah ayat 90. Mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, dicatat yang penting-penting, karena minggu depan insya Allah kita ulangan harian bab 4.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.